untuk memulai pertemuan kita pada pagi hari ini, langkah baiknya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing. Silakan. Berdoa selesai. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Ada semangat ya? Enggak terlalu sibuk. Oh, nggak semangat sih? Kenapa? Pancaroba, Bu. Dingin, Bu. Lagi musimnya pancaroba ya ini ya. Kalian harus jaga kesehatan baik-baik ya. Hari ini Ibu perhatian ya? Biasa aja. Hari ini ada yang nggak masuk nggak? Ada. Siapa? Mungkin lelah, Bu. Ya nanti bisa ditanyain ya sama teman-temannya yang masuk ya. Dari pelajarannya bukan terus. Nggak terus ya? Masuk nggak? Ya. Sebelum Ibu mulai pertemuan kali ini, Ibu mau tanya nih. Kalian udah bisa memahami diri kalian sendiri belum? Nggak tahu. Hashtag ini keras, Bu. Keras, Bu. Nggak tahu. Kalian udah punya cita-cita kan? Sudah. Nah, kalau kalian udah punya cita-cita, berarti kalian udah bisa memahami diri kalian sendiri dong. Kalau menurut kalian, kalian itu seperti apa? Seperti ini. Punya kelebihan apa? Terus juga bakatnya seperti apa gitu. Ibu nggak lihat ya, Mbak Inas Bu. gimana? Ibu. Mbak Inas kelebihannya atau kekurangannya gitu? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu, berarti Mbak Inas belum bisa memahami diri sendiri. Belum. Kalau Mbak Aina, Iya. Oh, gitu. kalau menurut Mbak Aina itu seperti apa? Apa ya? Siapa? Ada di sama orang lain. Saya belum tahu. Tadi kamu belum paham. Iya, makanya aku ikut kelas ini. Ini padahal memberi. Nah, dari yang Ibu tanyakan tadi, kira-kira kalian bisa menyimpulkan dari kita akan membahas apa? Pemahaman diri. Iya. Hari ini kita akan membahas tentang pemahaman diri. Nah, sebelum Ibu mulai untuk pertemuan ini, Ibu punya kertas. Nanti kalian ikuti instruksi dari Ibu ya. Masuk. Saya cepat. Kertas. Sudah dapat kertasnya semua kan? Sudah. Nah, yang udah dapat kertasnya, kalian gambarkan gambar jari kalian di kertas itu. Kanan kiri. Kiri aja. Ya kanan lah, kiri. Yang kiri. Beginiin apa? Seperti ini. Itu ada apanya, Bu? Nanti. Nggak apa-apa. Udah? Belum. Nah. Iya, udah. Nah, kalau udah, yang bagian ibu jari, kalian tuliskan cita-cita kalian. Oh. Dari counter. Cita-cita. Nggak cita-cita. Iya. Kalau dua juga nggak apa-apa, tulis lagi. Dewasa. Salah. Lo kan malah nulis istri. Oh, masih ada tulisan.
kalian. Oh, ibu Tiga, nggak lihat ya? Ibu tiga nggak lihat ya? kelebihan kalian. Ibu nggak lihat ya, Bu? Iya ibu loh, semuanya saya tahu. Tiga kelebihan kalian ya. Jadi tuh ya. Sifatu, ya bisa sifat. Mungkin kemampuan kalian, bakatnya kalian. Apa ya? Bisa kasih lihat ya. Silat juga boleh kan, Bu? Terus? Udah? Nunggu temannya dulu. Ini Gali sih lama sih, Gali. Menyelami dulu. Udah semua? Nah. Ayo apa? Apa ya gimana? Bisa sifat kalian, bisa bakat kalian. Misalnya kalian pengen jadi penulis, bisa nulis. Aku udah juga belum. Iya, dulu. Nanti kalau udah mau kok stamina. Wah, ayo biasa. Udah itu aja. Kelamaan. Lebihan berat. Tuh kan jadi siswa seutuhnya makanya itu jelas deh. Sisa sesungguhnya. Sak-sak lu. Ayo hati tidak sombong sama menanggung. Enggak? Yang bagian jari tengah, kalian tuliskan 3 kekurangan kalian. Soalnya yang bisa nilai kelebihan kita itu kan bukan diri kita sendiri, kebanyakan. Udah? 3. Udah? Udah ya? Yang bagian jari manis, kalian tuliskan hal-hal yang ingin kalian ubah dalam diri kalian. Udah semua? Yang bagian jari kelingking, tuliskan hambatan dari apa ya yang menghambat kalian ketika ingin merubah sifat kalian tadi. Hal-hal yang ingin kalian ubah.
dari gambaran kalian ini tadi, ada nggak yang ingin membacakan apa yang sudah kalian tulis? Dengan sukarela. Lalu gitu ibu tunjuk aja ya. Siapa yang mau membacakannya? Mbak Ella. Nah itu ada nih. Dari Cilanita ya. Saya itu jadi guru. Terus kelebihan saya suka menolong, setia kawan, bekerja cepat. Terus kekurangan saya orangnya kemudian tidak cepat beradaptasi, agak pelupa. Terus usaha ya, usaha orang-orang. Yang keempat, Hal yang ingin dirubah, mengurangi sifat pelupa, ingin cepat lebih akrab, lebih bisa mengatur mood. Terus hambatan, semangatnya sering turun. kalau menurut kalian Mbak Ella tadi kan menyebutkan kelebihan dan kekurangannya, benar nggak sih? Kelebihan dan kekurangan yang dimiliki Mbak Ella? Berarti kalian nggak memperhatikan ya tadi ya. Selanjutnya Mbak Ina. Nggak apa-apa. Cita-cita, fotografer, kelebihan, baik penyayang. Terus kekurangannya mudi, kurang pede sama dia. Terus saya ingin berubah menjadi orang yang percaya diri, terus pandai bicara. Hambatannya kurang hubungan dengan orang. Benar nggak? Benar. Nampaknya. Satu lagi ya. Oh ya, laki-laki ya? Mas Hanif. Namanya ini. Akbar. Ya, cita-cita menjadi dosen dan motivator guru. Ya ini. Amin. Kelebihan murah senyum, berbicara sama menyanyi. Terus kekurangan kadang tidak fokus, lupa dan kurang tegas. Terus sifat yang ingin dirubah, sifat malas, tidak on time dan kurang tegas. Terus hambatannya belum bisa mengatur waktu, kurang asertif dan sering egois pada diri sendiri. Ya. Dari yang sudah kalian tulis tadi, kira-kira kalian udah tahu belum apa sih yang dimaksud dengan pemahaman diri itu? Satu. Angkat tangan. Kok nggak ada tadi aja bareng-bareng? Yang udah ditunjuk. Berapa? Apa yang dimaksud dengan pemahaman diri itu? Pemahaman diri yang mengenali diri sendiri, mengenali apa yang ada di dalam. Jantung, Bagus. Yang dimaksud dengan pemahaman diri itu apa? Memahami diri, maksudnya ngerti kalau aku tuh gimana. Jadi pemahaman diri itu mengenali identitas diri kita. Tapi tidak hanya identitas diri kita sendiri, tapi juga kelebihan, kekurangan yang ada dalam diri kita, potensi kita, bakat kita itu apa aja. Misalnya kita pengen jadi penulis, gitu. Terus juga cita-citanya pengen jadi guru seperti Mbak Ella tadi ya. Gitu. Nah, kira-kira apa sih tujuan dari pemahaman diri ini? Supaya kita Bu, kalau kita tahu diri kita kan misalnya tahu kekurangan dan kelebihan kan kita bisa membuat siasat atau strategi supaya bisa meminimalkan kekurangan-kekurangan yang kita miliki. Terus sama kalau kelebihannya sih bisa dimaksimalkan potensinya. Untuk Nah, jadi tujuan dari pemahaman diri kita ini buat mengeksplor apa sih
sih potensi yang ada di diri kita tadi, seperti yang sudah disebutkan sama Mas Hanis tadi ya. Kelebihannya kita bisa memaksimalkan dengan baik. Terus ketika kita mempunyai kekurangan, kita sudah tahu kekurangannya apa, kita bisa meminimalisirnya. Tuh. Nah, kira-kira manfaat dari pemahaman diri itu apa? Tahu kekurangan kelebihan. Bisa menempatkan diri. Ya, terus Lalu bahasa yang buruk pada diri sendiri. ya benar. Jadi manfaat dari kita memahami diri kita sendiri itu, kita bisa menjadikan kesalahan di masa lalu itu sebagai pelajaran. Ketika kita gagal di masa lalu, kita cari tahu penyebabnya, kenapa kita bisa gagal, terus kita bisa memperbaikinya gitu. Nah, selain itu manfaatnya untuk memahami diri kita sendiri itu, kita dapat mengetahui perasaan yang kita punya, terus kita dapat mengekspresikannya dengan tepat. Ketika kita sedih, kita tidak perlu dengan mengekspresikannya dengan menangis yang berlebihan gitu. Kita boleh menangis, tapi kita menangis wajarnya saja. Nah, untuk tips mengenal potensi diri, ada yang tahu nggak? Belum. Potensi diri. Ya Allah. Bertanya pada orang lain. Ya, terus? Ayo yang lain. Apa ya? Ya, apa? Terus? Apa ya, Bu? Udah tahu, Bu. Jadi yang pertama untuk mengenali potensi diri kita itu, kenali diri kita sendiri. Seperti apa kita bisa dengan cara seperti yang Mas Henry tadi sebutkan, tanya sama orang lain, atau kalau enggak kita buat daftar pertanyaan, pengen jadi apa gitu, terus tujuannya nanti gimana, terus misalnya pengen jadi guru, kalian tuliskan tadi yang guru itu, terus pengen semester ini nilainya naik gitu, kalian tuliskan gitu. Terus yang kedua itu ada menentukan tujuan. Menentukan tujuan ini tidak hanya tujuan dalam jangka pendek, tapi juga jangka panjang. Misalnya yang jangka pendek tadi, semester ini nilainya harus naik, harus bisa jadi ranking 1 gitu. Terus yang jangka panjang itu pengen jadi guru tadi, terus pengen jadi penulis mungkin, pengen jadi fotografer seperti Mbak Ines tadi. Terus amin. Terus untuk yang ketiga itu hilangkan pikiran negatif. Jadi kalian itu jangan berpikir negatif dulu sebelum kalian melakukannya. Ntar kalau aku nggak bisa gimana ya? Kalian tuh belum mulai tapi kalian sudah berpikiran negatif. Nah, itu bisa menjadi hambatan buat diri kalian malahan. Tuh. Nah, untuk yang keempat, untuk yang keempat itu jangan mengadili diri sendiri. Tuh, misalnya gini, kalian gagal melakukan apa gitu, mencapai tujuan apa itu kalian gagal. Nah, kalian menyalahkan diri kalian sendiri. Terus kalian juga berlarut-larut dalam kegagalan itu. Nah, kalian itu tidak boleh menyalahkan diri kalian sendiri, tapi kalian harus bangkit dari kegagalan itu. Tapi kan aku yang salah, Bu. Ya, kalian bisa introspeksi diri kalian, kenapa sih kok bisa gagal gitu. Nah, dengan adanya kegagalan itu, kalian udah tahu apa penyebabnya kegagalan itu, kalian bisa menjadikan pelajaran gitu. Ya. Ibu minta kalian sebutkan tadi tips untuk mengenali potensi diri tadi. Satu, kenali diri sendiri. Ya, terus? Menentukan tujuan. Ya, terus? Jangan mengadili diri sendiri, Bu. Terus?
apa ya? Jangan berpikir negatif. Oh ya. Ya, jangan. Nah, berarti kalian tadi memperhatikan ya ketika ibu menjelaskan. Ya, Bu. Apa yang ada yang ingin ditanyakan? Bagaimana mengasah itu, Bu? Biar kita memahami diri kita sendiri. Iya, kita memahami diri kita sendiri. Iya. Ya itu tadi Dalam sehari-hari kita. kita bisa menuliskan apa saja yang menjadi tujuan kita. Misalnya hari ini kita pengen apa ya? Misalnya hari ini ulangan. Pengen nilai ulangannya itu bagus. Nah, harus belajar dulu. Nah, ditulis dulu nilai ulangan bagus. Nah, ketika udah itu udah dibagikan hasilnya, kita lihat gimana udah bagus belum. Tuh. Ada lagi? Udah nggak ada ya? Untuk sekian pertemuan kita pada pagi hari ini. Untuk menutup pertemuan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Kita ketemu lagi minggu depan di jam yang sama, di hari yang sama. Kalau kalian ingin lengkapkan masalah kalian bisa datang ke ruang BK. Ibu ada di ruang BK. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.